Bicara masalah rejeki, sebenarnya rejeki itu punya banyak pintu loh. Bener, banyak pintu yang saya maksud, ada banyak jalan yang percaya atau enggak bisa membuat kita memiliki rezeki lebih lapang. Nah, bagaimana keadaan kamu kali ini teman-teman? Apakah dengan adanya banyak video pagar kehidupan yang kemarin sudah bisa ya sedikit demi sedikit mungkin membuka cakrawala berpikir kamu mengenai rezeki? Nah, kali ini yuk langsung aja bersama saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Kita berdiskusi lagi nih mengenai rezeki, cuman dari sudut pandang yang berbeda. Oke? Jadi gini teman-teman, ada banyak sahabat Pagar Kehidupan yang bertanya kepada saya. Mereka bertanya dengan pertanyaan yang kurang lebih seperti ini. Mas bro, kan kalau yang namanya rezeki itu menurut Pagar Kehidupan tidak usah dikejar, tapi dipancing. Nah, kayaknya nggak masuk akal ya. Bagaimana mungkin rezeki itu bisa menjadi lapang kalau kita sebagai seseorang itu tidak mengejar uang atau mengejar rezeki? Kayaknya nggak masuk akal aja gitu. Bagaimana mungkin rezeki kita bisa bagus, bisa banyak kalau kita tuh tidak mengejarnya, hanya memancingnya? Nah, kayaknya itu ya pertanyaan yang selama ini ada di benak kamu. Bagaimana mungkin seseorang bisa kaya hanya dengan memancing rezeki? Gini teman-teman. Kali ini saya akan mengajarkan sebuah jurus pamungkas yang terbukti ya dengan izin yang maha kuasa bisa merubah rezeki saya secara drastis. Jurus ini saya beri nama jurus memancing rezeki langit dan bumi. Wih, mantap tuh. Memancing rezeki kalau menurut saya harus dibagi menjadi dua. Pertama, memancing rezeki melalui langit. Yang kedua, memancing rezeki melalui dunia atau bumi. Wah, mungkin banyak di antara kamu bingung. Mas bro, ini maksudnya gimana nih? Saya nggak jelas. Kenapa membawa-bawa langit dan juga membawa dunia atau bumi? Gini ya. Sekarang saya minta tolong kamu catat deh. Karena mungkin ini membutuhkan semacam kayak penulisan yang bisa membuat kamu langsung mempraktekannya sekarang. Jadi gini ya. Hal pertama yang harus kamu selalu lakukan ketika mengalami kesempitan rezeki adalah pikirin. Pikirin sesuatu hal yang bisa membuat langit itu senang kepadamu. Yang saya maksud langit di sini adalah yang maha kuasa dengan segala janjinya. Gini teman-teman, percaya atau enggak, yang maha kuasa itu sudah punya banyak janji yang berkaitan dengan rezeki loh. Yang saya maksud janji di sini adalah barang siapa yang melakukan perbuatan tertentu, yang maha kuasa itu berjanji akan melapangkan rezekinya. Sekarang saya tanya kepada kamu nih, khususnya bagi kamu yang muslim yang kitab sucinya sama seperti saya. Menurut kamu, janji dari yang maha kuasa yang berkaitan dengan rezeki itu apa sih? Betul, sedekah. Nah, yang saya maksud memancing rezeki dengan membuat langit senang itu adalah lakukanlah banyak-banyak perbuatan yang mana kalau kamu lakukan perbuatan itu, janji yang maha kuasa mengenai rezeki itu akan turun. Salah satunya bersedekah. Sekarang kamu catat. Kamu catat perbuatan yang memancing rezeki dari langit. Nomor 1, kamu tulis sedekah. Sedekah ini kayaknya bukan suatu hal yang baru ya. Banyak para pemuka agama, bahkan dari agama apapun menganjurkan sedekah karena memang terbukti sedekah ini melancarkan rezeki seseorang. Tapi percaya atau enggak, walaupun banyak kiri kanan orang yang mungkin mengatakan mengenai sedekah, enggak banyak loh orang yang percaya untuk menguji kehebatan sedekah. Coba sekarang saya tanya sama kamu. Bagi kamu yang mendengarkan suara saya dan menonton video saya kali ini, kapan terakhir kali dirimu bersedekah? Iya sih mas bro, kalau sedekah sih saya udah rutin. Kemarin minggu lalu saya sedekah. Terus minggu ini udah belum? Belum sih. Loh kenapa? Belum ada duit. Nah itu. Sedekah yang saya maksud itu lebih baik sedikit tapi rutin daripada banyak tapi tidak rutin. Kenapa saya bilang begini? Gini. Kalau kamu sedekah hanya sekali tapi besar, yang ketolong itu cuma satu orang, atau satu kelompok, atau mungkin satu wilayah. Bayangin kalau kamu sedekah rutin. Sedekah rutin walaupun sedikit, itu yang ketolong bisa lebih banyak orang, lebih banyak wilayah, dan lebih banyak golongan. Benar apa enggak? Nah berarti benar dong perkataan saya, bahwa memang lebih baik kita sedekah sedikit tapi rutin, daripada sedekah banyak tapi kamu cuma sekali. Karena lebih bagus kita menolong lebih banyak orang daripada kita hanya menolong satu golongan, satu wilayah, atau satu orang. Benar apa enggak? Nah sekarang di video ini saya menyuruh kamu untuk merubah cara kamu bersedekah.
Yang selama ini mungkin sedekahnya cuma hari Jumat atau hari di mana kamu beribadah sekali gitu ya seminggu, sekarang diganti dong. Diganti jadi sedekah setiap hari, tidak masalah nominalnya sedikit, yang penting setiap hari kepada orang yang berbeda. Itu yang harus kamu rubah dari cara diri kamu bersedekah. Silakan dicoba. Nah, itu baru cara pertama dari bagaimana memancing rezeki menggunakan konsep langit, yaitu bersedekah. Sekarang saya tanya lagi, apa lagi coba? Apalagi janji dari Yang Maha Kuasa yang ada kaitannya dengan rezeki? Apa selain sedekah? Apa coba? Benar, bersyukur. Bersyukur ini kebanyakan orang salah tafsir. Mereka berkata, oh bersyukur itu cukup mengatakan terima kasih. Bersyukur itu cukup mengatakan alhamdulillah. Benar, terima kasih, alhamdulillah itu melambangkan syukur. Bagus. Tapi sayangnya, bersyukur yang bisa membuat rezeki kita banyak itu justru yang ada hubungannya dengan perbuatan, bukan perkataan. Sekali lagi, perbuatan bukan hanya perkataan. Nah, pertanyaannya, emang perbuatan apa sih Mas Bro yang melambangkan wujud syukur kita kepada apa yang sudah diberikan Tuhan? Jadi gini, untuk bisa mensyukuri hidup yang perlu kamu lakukan adalah nikmati apa yang sudah kamu punya. Saya ulangi sekali lagi, nikmati secara maksimal apa yang sudah kamu punya saat ini. Contoh, kamu sekarang matanya bisa ngelihat dengan jelas nggak? Bisa ya? Bisa melihat dengan sehat tanpa ada gangguan apapun? Bagus. Pakai mata itu untuk melihat semua ciptaan Tuhan yang indah-indah. Mulai dari langit, mulai dari pohon-pohon yang hijau, mulai dari burung-burung yang terbang yang begitu indahnya. Pakai tuh mata untuk menikmati apa yang bisa kamu nikmati. Itu namanya syukur. Jadi dengan kata lain, bersyukur itu intinya fokus dong kepada suatu hal yang kamu tuh udah punya. Bukan fokus kepada suatu hal yang kamu belum punya. Hayo, selama ini diri kamu lebih banyak mana sih? Fokus kepada suatu hal yang belum punya atau fokus kepada suatu hal yang kamu sudah punya? Coba sekarang kamu lihat handphone yang kamu pegang deh. Bener, lihat handphone ini. Emangnya kamu yakin semua orang punya nih handphone secanggih yang kamu pegang ini? Hah? Yakin? Kalau enggak, kenapa sih enggak kamu nikmati aja handphone yang kamu pegang ini daripada menginginkan handphone orang lain? Itu loh contohnya dari bersyukur. Jelas ya? Karena belum tentu loh hal yang kamu punya saat ini besok masih ada. Belum tentu. Hidup ini penuh dengan misteri. Syukuri selagi ada ya, itu penting. Nah, itu aja teman-teman. Kita baru aja membahas 2 hal ya, cara memancing rezeki dari langit. Yang pertama tadi apa? Betul sedekah. Yang kedua barusan adalah syukur. Ada satu lagi. Ada satu lagi yang berhubungan dengan memancing rezeki menggunakan kekuatan langit. Hal itu diberi nama dengan menanam amal baik. Saya bilang begini teman-teman, dalam hidup ini kita tuh seperti bercocok tanam. Apapun yang kamu tanam akan kamu tuai, percaya atau enggak, beragama atau enggak, bahkan dirimu bertuhan atau enggak, apapun yang kamu tanam pasti akan kamu tuai. Itu fakta. Nah, berbagai macam agama menyebut hal ini dengan berbagai macam sebutan yang berbeda-beda, padahal intinya mah sama. Contoh, dalam agama Hindu Buddha ada yang namanya karma. Karma baik dan juga karma buruk. Kalau dalam Islam ada yang namanya pahala dan juga azab. Kalau dalam Nasrani ada yang namanya berkah dan juga kutuk. Semuanya intinya sama. Apapun yang kamu tanam akan kamu tuai. Nah, sekarang coba pikirin deh. Daripada selama ini fokus ke masalah saya ini, masalah saya itu, kenapa sih nggak ganti fokusnya menjadi amal baik apa ya yang sudah saya lakukan hari ini bagi orang lain? Saya sudah banyak menolong orang belum ya hari ini? Amal baik apa ya yang sudah saya tanam di hari ini? Kalau fokus kamu menanam amal baik, cepat atau lambat, kebaikan kamu sendiri itu yang akan menolong kamu keluar dari masalah. Karena pada dasarnya, keberuntungan seseorang itu akan terlihat bukan pada hari ini, tapi nanti ketika masa panen dari amal baik kamu itu tiba. Nah, masa panen dari amal baik ini gak bisa ditebak. Gak bisa besok pasti muncul, enggak. Hari ini pun bisa muncul, besok bisa muncul, lusa bisa muncul, minggu depan baru bisa muncul, pasti
pasti dan pasti masa panen itu akan tiba kok. Apapun yang kamu tanam akan kamu tuai cepat atau lambat. Itu hukum alam. Nah sekarang coba, mulai detik ini rubah fokus kamu kepada hal yang penting. Jangan fokus ke masalah, fokus menolong orang. Coba kamu cek dalam hidup kamu. Ada nggak tetangga yang lagi kesulitan? Tolong dong. Ada nggak keluarga yang lagi butuh bantuan? Bantu dong. Ada nggak orang-orang di sekitar kamu yang lagi butuh solusi? Kasih solusi dong. Apapun yang kamu tolong dari orang lain itu namanya amal baik. Dan amal baik itu loh yang akhirnya memberikan kamu pahala yang akan menolong diri kamu sendiri sebagai pelakunya. Itu fakta. Nah bagaimana kalau saya udah banyak berbuat baik tapi sial terus mas bro? Mana panennya? Ya kamu sabar dong, sabar. Masa panen dari amal baik itu tiba. Karena yang Maha Kuasa itu beserta dengan orang-orang yang sabar. Supaya panennya itu bagus, sabar. Waktunya akan turun ketika saatnya tepat. Yang Maha Kuasa lebih tahu kapan sih masa panen kebaikan kamu sebaiknya diturunkan. Sabar ya, fokus aja menanam amal baik. Itu janji saya. Nah teman-teman, itu adalah bagaimana cara menarik rejeki atau kebaikan dari langit. Nah kalau cuma dari langit saja, itu kurang efektif. Loh, kurang efektifnya gimana mas bro? Gini loh, kamu udah bersedekah nih, udah bersyukur, udah. Alhamdulillah juga udah banyak menanam kebaikan, alhamdulillah, bagus. Tapi kalau cuma pelanga-pelongo, gak akan berubah nasib kamu. Nah yang kedua, yang harus kamu lakukan setelah memancing rejeki menggunakan langit, pancing rejeki menggunakan dunia. Tadi kan saya katakan ada langit, ada dunia. Yang langit sudah kamu lakukan, baru lakukan yang dunia. Nah yang dunia ini gimana mas bro cara mancing rezekinya? Cara mancing rezeki menggunakan dunia adalah ikhtiar atau usaha secukupnya. Ingat loh, di sini saya tidak mengatakan bekerja keras, apalagi sampai banting-banting tulang, tapi cukup berusaha atau ikhtiar secukupnya. Ingat, secukupnya. Anggap saja kamu sekarang lagi mau melamar pekerjaan di kantor. Kamu udah sedekah, udah. Kamu udah bersyukur, udah. Udah nanam amal kebaikan tiap hari, udah, bagus. Nah terus, langkah berikutnya, usaha dong. Usahanya gimana? Setiap ada peluang, ambil. Setiap ada kesempatan, lakukan. Di mana ada kesempatan dan peluang, kamu ambil, kamu lakukan. Itu yang namanya ikhtiar. Nah tapi ingat, ikhtiar dunia ini setelah ikhtiar langit tadi. Jadi bukan hanya sedekah terus pelanga-pelongo, bersyukur pelanga-pelongo, amal baik pelanga-pelongo. Enggak, ada ikhtiarnya juga. Cuman bedanya ikhtiar sahabat pagar kehidupan adalah tidak perlu ngoyo. Enggak boleh ngotot. Kalau udah berusaha tapi belum ada hasil, itu berarti yang terbaik untuk dirimu saat ini dari Tuhan semesta alam. Itu dia. Jadi kesimpulannya begini teman-teman. Untuk bisa melapangkan rezeki atau melancarkan rezeki apapun bentuknya, kamu perlu tahu bahwa semuanya itu bersumber dari langit, yaitu dari Yang Maha Kuasa. Tapi Yang Maha Kuasa tidak akan merubah sebuah kaum kalau kaumnya itu tidak berusaha. Perlu kamu lakukan juga ikhtiar secukupnya, tidak berlebihan. Jadi sekarang coba deh, saya ingin kamu semua sahabat pagar kehidupan lakukan ini semua. Pancing rezekimu dari langit dan dari bumi. Kalau dua-duanya sudah dilakukan tapi belum ada suatu hal yang baik, itu berarti takdirmu bukan di hal yang kamu mau. Hal yang kamu inginkan belum tentu yang kamu butuhkan. Yang Maha Kuasa lebih tahu apa yang kamu butuhkan. Rubah hidup kamu dengan pakai pola pikir ini dan percaya atau enggak, hidupmu pasti akan berubah ke arah yang lebih baik ya. Silakan lakukan ini semua teman-teman dan laporkan hasilnya di bagian komentar di bawah. Saya ingin tahu seberapa berhasilnya hidup kamu menggunakan cara yang biasa saya lakukan di dalam video.